Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar pagi hari ini? Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat selalu. Dan di pagi hari ini kita akan kembali dalam perenungan harian Gereja Bogimang Pratama. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus kami rasakan sampai detik pagi hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hari yang baru, udara segar di pagi hari ini. Terlebih khusus Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan kembali dalam perenungan harian Gereja Bogimang Pratama dengan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 37 ayat 8. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Tema kita pada pagi hari ini, marah dan panas hati hanya akan membawa kepada kejahatan baru. Sesulit hati membuka pintu kasih bukan berarti dunia yang kita pijak akan menemui kedamaian. Justru warna kegagalan diri dimulai ketika kita menolak sukacita di hati. Satu kesalahan dari orang lain memang bisa menimbulkan ukiran kebencian di hati kita. Tetapi duri kebencian itu kepada orang yang sudah membuat blunder tentu itu hanya akan menimbun banyak kesalahan dari dalam diri kita. Akar kebencian jelas akan memenjarakan jiwa kita. Hidup hanya untuk mendendam dan membenci orang lain hingga kita tak sadar kita sedang membuat lubang kehancuran bagi diri sendiri. Lantas apa gunanya membenci jika kebencian hanya akan merusak fungsi hati dan pikiran kita? Jika membuat jembatan lebih bermanfaat agar kita terhubung dengan orang lain, maka untuk apa membangun tembok pemisah yang hanya akan membuat kita jadi sepi dari orang lain? Kebahagiaan tidak akan memasuki hati kita jikalau kita penuh kebencian. Begitu kebencian merasuki hati kita, maka saat itulah hati kita sudah mati. Mungkin tubuh kita bergerak dan darahnya masih mengalir, tapi sudah mati. Menyimpan akar kepahitan kepada sesama hanya membuat kita jauh dan sulit mencari ketenangan hati dari orang lain, terlebih dari Tuhan. Lalu apa yang bisa kita dapat saat harus membenci? Kita tak bisa terbang ceria seperti elang jika berat beban benci tak mampu kita buang lebih dahulu. Hiduplah untuk terus mengukir masa depan. Untuk mengukir masa depan, kita harus membuang akar pahit di masa lalu. Tuhan tak ingin hidup kita berantakan, namun Dia ingin kita mengandalkannya. Ketika kita bercahaya, Dialah penolong yang dapat diandalkan saat orang lain mengecewakan. Akhiri saja segala kebencian, lalu doakanlah orang yang sudah menyakiti kita, karena adalah lebih baik berdamai dengan diri daripada menjadikan musuh pribadi kita menjadi musuh banyak orang. Itu tak gentle. Jika dengan mandi membuat kita sudah merasakan tubuh yang bersih, maka jangan lupa cuci juga luka hati kita dengan keikhlasan, lalu balutlah itu dengan doa supaya kita lekas pulih. Percayalah, masih lebih mudah cari tidur dengan perut yang lapar daripada menahan kebencian pada orang lain. Jangankan nyenyak, tenang pun kian menjauh. Obat yang terbaik untuk menghilangkan nyeri kebencian hanyalah kerelaan hati untuk melupakan apa yang sudah terjadi, karena kebencian bukan datang untuk menyembuhkan luka, tetapi hadir hanya untuk terus menyakiti diri sendiri. Padamkan saja rasa kebencian itu sebelum kebencian itu mengubah hidup kita menjadi seorang pembunuh atas motif kebencian dan dendam. Mulailah membenci dosa sendiri sebelum membenci dosa orang lain. Itu lebih bijaksana.
Berhentilah membenci. Kita bukan budak kebencian. Benci berasal dari si jahat. Hatimu dibuat untuk memaafkan dan mengasihi, bukan untuk membenci. Manusia wajar membenci, tetapi tidak untuk selamanya. Jika demikian, maka ada yang salah dengan hati kita. Tetaplah hidup baru dengan kepala terangkat, karena di depan sana masih ada harapan untuk ke arah yang tetap, tanpa ada lagi rantai kekecewaan dan kebencian yang membuat kita terikat dan berat melangkah untuk maju satu langkah lebih baik daripada orang lain. Pengkhotbah pasal 7 ayat 9. Biasakan diri untuk tidak segera terpancing dengan perkataan orang yang menimbulkan emosi dalam hati. Marah memang normal, tetapi kita tidak seharusnya menyimpan dendam, karena itu sia-sia dan melelahkan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegemaran, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Segala kebahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk perenungan di pagi hari ini. Kami sungguh Tuhan, ketika orang lain melukai dan membuat kami kecewa, terkadang kami Tuhan memiliki rasa marah dendam. Untuk itu Tuhan kami mohon, hanya kepadamu ya Tuhan, memberikan kepada kami hati yang mampu melepaskan pengampunan, sehingga kami boleh menjadi orang merdeka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Haleluya. Amin.